pintar pelajaran, tidak. Ada yang pintar musik, ada yang pintar seni, ada yang pintar menggambar, kemudian juga maaf Ibu iklan. Oke, berikutnya ada juga yang pintar olahraga, ada yang juga matematikanya pintar tapi suruh maju ke depan malu-malu, nah seperti itu. Ada juga kecerdasan emosional, anaknya lebih matang, lebih sabar, gak mudah marah, gak mudah tersinggung. Nah itu juga kecerdasan Bapak Ibu. Terus kemudian juga ada kecerdasan sosial, bagaimana anaknya bersosialisasi, gampang merangkul temennya, mudah berkolaborasi dengan temannya, itu juga kecerdasan. Ada juga yang namanya kecerdasan spiritual. Anaknya mungkin gak begitu di pelajaran, tapi ya sholat terus langsung berinisiatif budal, dulu waktunya sholat dan lain-lain. Nah seperti itu juga cerdas Bapak Ibu. Jadi sudah harus menghilangkan stigma bahwa pintar itu hanya pintar pelajaran. Jadi kita juga harus mengajarkan yang lain juga, IQ, SQ, dan EQ. Lanjut. Nah Bapak Ibu, tadi kan sudah turun ya jarinya yang kedua, gema. Apa Bapak Ibu tadi gema? Gerakan malam mengaji. Itu adalah payungnya Bapak Ibu. Payungnya itu gema. Jadi menggagas itu tidak hanya di sekolah-sekolah saja, tidak hanya di instansi pendidikan, bahkan di instansi yang lain pun juga seperti kesehatan, terus kemudian di dinas. Itu mereka juga ada gerakan gema. Mungkin sebelum rapat ngaji dulu. Sebelum mereka mengadakan pengajian tausiah. Jadi ada ini Bapak Ibu di instansi lain. Nah, SPN itu turunannya dari Gema, yaitu dari Dinas Pendidikan. Itu program unggulannya Dinas Pendidikan agar sekolah-sekolah melaksanakan SPN ini, sekolah plus ngaji. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah turun semua jarinya, berarti sudah tidak perlu Bu Ika, sudah tahu semua ya. Nah, sekarang praktik nyata MB. MB tadi apa Bapak Ibu? Moderasi beragama, yaitu praktik nyata moderasi beragama dan kebinekaan. Itu program setara dengan SPN yang diperuntukkan untuk peserta didik non-Islam. Jadi moderasi beragama dan SPN itu setara Bapak Ibu, sama-sama program unggulan di Kabupaten Malang. Sholat duha dan sholat duhur. Nah kemarin banyak sekolah-sekolah, tapi tidak di Kecamatan Nganjuk Bapak Ibu, melaksanakan sholat duha gitu rutin. Tapi saat sholat duhur pulang anaknya, tidak sholat berjamaah di sekolah. Nah ini justru terbalik, yang sunnah malah dilaksanakan, yang wajib tidak dilaksanakan. Padahal yang wajib sholat duhurnya. Nah jadi mulai sekarang sholat duhur diharuskan anak-anak sholat di sekolah, terutama kelas 3 sampai kelas 6 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jumat kan pulangnya lebih pagi. Kalau Sabtu kalau di sekolah saya tidak melaksanakan gitu Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya Asmaul Husna. Nah ini secara klasikal bersama-sama, biasanya di pagi hari Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya, sekolah kami ini bersamaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan, terus kemudian juga hormat bendera dibarkan itu klasikal pagi-pagi. Terus kemudian berikutnya budi pekerti. Nah ini ya jangan sampai lupa Bapak Ibu, ini juga tidak kalah penting, yaitu saling nunduk ketika lewat di depan guru. Kadang anak-anak zaman sekarang mau lewat depan gurunya lewat gitu nggak sih gini ya, zaman dulu kan takut ya Bapak Ibu. Nah ini mulai ditekankan lagi ke anak-anak. Terus kemudian juga berkata sopan. Miris kalau sekarang biasanya anak niru-niru di HP itu loh Bapak Ibu, ngomong yang kata-kata yang tidak sepatutnya seperti itu karena dianggap keren atau bagaimana. Padahal untuk anak yang baik untuk bicara juga harus sopan dan santun. Kemudian berikutnya adalah surat pilihan, itu membaca Yasin dan Waqiah. Itu kalau di sekolah kami selang-seling Bapak Ibu setiap hari Jumat itu kan membaca istighosah biasanya. Itu minggu 1 istighosah, minggu 2 membaca Yasin, minggu 3 Waqiah, seperti itu. Kalau
Sudah. Oke. Nah, untuk pelaksana SPN terutama yang pertama siapa Bapak Ibu? Guru PAI. Ibarat sepeda motor guru PAI ini mesinnya ya. Mesinnya kalau mesinnya nggak jalan, iya mogok ya. Benar tadi kata Bu Ika, kepala sekolah boleh nyiwer guru PAI-nya ya, sampai tadi katanya. Kalau malah gembosi. Nah, kalau guru PAI-nya nggak mau semangat, nggak mau melaksanakan, lah pasti guru-guru yang ada di sekolahannya juga aras-arasan gitu ya Bapak Ibu untuk melaksanakan. Jadi guru PAI-nya harus punya power, punya kekuatan menggerakkan, mengajak sekolahnya untuk melaksanakan SPN bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah guru kelas. Nah, guru kelas ini berperan sebagai fasilitator dan pendamping berjalannya sekolah plus ngaji. Jadi Bapak Ibu guru kelas, SPN ini itu kan ngaji, ya wis urusannya guru agama, tidak Bapak Ibu ya. Jadi semua ini program sekolah dijalankan bersama-sama ya. Nah, aku gak semua juga tadi benar kata Bu Ika, dipetakan. Bahkan di sekolah kami gurunya pun dites ngaji. Oh, guru ini ngajar di jilid 1, guru ini jilid 2, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk memetakan guru-gurunya mengajar di mana. Karena memang memanfaatkan aset yang ada. Jadi jangan guru PAI ini mek siji, mari ngono gak duwe guru TPK teko Jowo, terus gak usah melaksanakan SPN. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita harus berpikir berbasis aset. Aset based thinking, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Oh, aset manusianya ya guru PAI, guru kelas, kepala sekolah, ya kita manfaatkan aset-aset yang ada di sekolah itu. Gak punya modul, gak usah melakukan SPN. Jangan Bapak Ibu, manfaatkan aset yang ada. Kemudian berikutnya adalah guru luar, yaitu guru TPQ atau guru yang memiliki kompetensi di bidang TPQ. Nah, ini untuk di masing-masing sekolah mungkin bisa dikonsultasikan ke kepala sekolah, ke komite, begitu ya Bapak Ibu. Di sekolah kami kebetulan tidak ada, tapi kemarin pada saat pengambilan rapor itu kami sekalian sosialisasi SPN, menyampaikan tentang SPN ini. Dan alhamdulillah respon wali murid, respon komite itu sangat positif dan mendukung. Bahkan mampu ingin memfasilitasi adanya guru TPQ dari luar, kan juga demi anak-anak kita bersama. Jadi mereka sangat mendukung sekali, begitu Bapak Ibu. Yang penting kalau nanti Bapak Ibu mensosialisasikan ke wali murid, jangan lupa menyampaikan kalau anak-anak meskipun ada program SPN di sekolah, anak-anak tetap wajib mengaji di TPQ. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Marzuki SPDI MPD. Monggo Bapak. Selamat datang Pak Marzuki. Oke, baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat. Jadi nanti disampaikan ke wali murid, dengan adanya SPN bukan berarti anak-anak sudah tidak usah mengaji di TPQ. Salah. Anak-anak tetap harus mengaji di TPQ. Bahkan kita kalau bisa menjadi mitra dengan TPQ yang ada di sekitar sekolah kita, begitu. Nah, untuk jadwal SPN ini sudah ada ketentuan dari dinas. Itu ada 2 pilihan. Yang pertama idealnya yaitu dilaksanakan hari Selasa, Rabu, Kamis selama 20 menit di jam pertama ataupun di jam akhir. Silahkan bisa disesuaikan di kondisi sekolah masing-masing. Tadi kata Bu Ika, pokoknya dilaksanakan semampunya. Mampunya 15 menit ya wes 15 menit. Mampunya 20 menit ya 20 menit. Silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, nah ini bebas Bapak Ibu, mau seperti di model seperti Pak Amin tadi, di full, di blok hari Jumat, di monggo disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kan yang tahu sekolah itu ya pasti warga sekolahnya sendiri, begitu. Lanjut. Nah, ini modul dan materi SPN. Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama yang disediakan dan sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan. Modul yang ada di
membayangkan Oh, 4 miliar. bermiliaran itu untuk penyelenggaraan SPN. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita menyukseskan SPN di Kecamatan Ngajum agar nanti tahun depannya dianggarkan. Kan tadi katanya kalau dianggarkan modul setiap anak akan memegang modul. Kemudian yang kedua akan ada insentif untuk kemudian yang ketiga adalah membuat sendiri modul. Oh, yang kedua belum ya. Berdasarkan modul dan materi yang sudah disediakan tapi dimodifikasi sesuai kondisi. Jadi boleh memakai modul yang sudah ada dari dinas tapi dimodifikasi, mungkin ditambahi atau bagaimana disesuaikan. Kemudian yang pilihan ketiga membuat sendiri modul dan materi sesuai dengan kondisi sekolah. Mungkin sebelum adanya program SPN, sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan gitu ya pembelajaran mengaji, tapi menggunakan misal metode UMI atau menggunakan metode Qiroati dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan saja, okay? Dilanjutkan apa yang sudah berjalan baik. Kan metode itu jalan, tujuannya tetap sama. Mau ke Kepanjen, mau lewat Ngajum boleh, mau lewat Jalibar, mau lewat Talangago boleh. Yang penting tujuannya boleh. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini bentuk modulnya SPN. Itu ada 3, jadi masing-masing ada fase A, fase B, fase C. Nah, fase A untuk fase 1, 2 dan seterusnya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang hadir di sini akan mendapatkan satu buku ya Bapak Ibu. Seharusnya satu buku sih, tapi nanti ketentuannya mungkin karena menyediakannya cuma 100 dan 100 itu terdiri dari 35. Nanti kalau dibagi satu-satu sekolahannya ada yang dapat fase A semua, fase C. Nah, nanti kita siasati saja kalau yang hadir nanti berlembaga mengambil masing-masing buku. Mana yang apa Bapak Ibu? Nah, jadi nanti setiap sekolah mendapatkan buku fase A, fase B, fase C. Boleh difotokopi tapi tidak boleh dijual. Gitu. Nggak boleh dijual belikan. Lanjut, tapi menunggu saja kan, insya Allah tahun depan diadakan gitu. Nah, kalau ini adalah buku petunjuk pelaksanaan praktik nyata moderasi beragama dan kebinekaan. Itu ada semua di link, nanti bisa di-share oleh KKG PAI-nya, oleh PAI di sekolah masing-masing, di-share di grup sekolahnya. Untuk linknya itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru semua. Begitu. Lanjut. Nah, ini nanti lebih detailnya akan disampaikan di materi 2 yang akan disampaikan Bu Ika tentang pelaporan dan monitoring SPN secara berkala. Nanti ini Bapak Ibu sekarang di skip dulu. Nah, ini untuk rapornya. Jadi nanti karena SPN masuk di SK ada SK-nya, ada konsiderannya. Jadi SPN nanti masuk dalam muatan lokal gitu Bapak Ibu. Jadi ada rapornya. Nanti rapornya ada seperti ini, sudah ada di link juga. Next. Nah, ini posisi SPN dalam kurikulum Merdeka. Nah, itu setara sama seperti muatan lokal seperti bahasa Jawa, seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti BTI, baca tulis Al-Quran, tapi hanya namanya saja yang berbeda. Namanya SPN seperti itu. Nah, untuk pendanaan SPN bisa diambilkan dari dana BOS, misalkan kalau pelaporannya mudah Bapak Ibu. Bisa juga dari dana mandiri, bisa bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan atau itu sesuai dengan peraturan bupati. Seperti yang dilaksanakan di Pampura Coba tadi kan Bapak Ibu ya, dari Pak Guyupan seperti itu boleh. Berikutnya, nah monitoring dan evaluasi SPN nanti juga akan dijelaskan di materi 2. Lanjut. Nah ini jadwal monitoringnya, ini yang lama Bapak Ibu, yang terbaru sudah 2 minggu sekali, tapi setiap bulan dari tanggal 25 sampai tanggal 30 di akhir bulan.